adalah kegiatan usaha dan unit usaha BUMDES ya. Jadi BUMDES atau BUMG ini sekarang istilahnya adalah badan hukum, sebagai badan hukum nantinya. Dengan lahirnya PP 11 dan juga Undang-Undang Cipta Kerja itu menyatakan bahwa BUMG atau BUMDES ini merupakan sebuah badan hukum. Nah, jadi kita ini akan mengelola sebuah badan hukum nanti yang sama dengan BUMN dan sebagainya. Jadi, nah sebagai badan hukum, BUMDES bisa langsung menjalankan usahanya atau operating company maupun menjadi induk bagi usaha berbadan hukum, investment company. Jadi ada dua jenis usaha yang bisa dilakukan, dua model usaha yang bisa dilakukan oleh BUMG. Pertama, langsung menjalankan usahanya. Misalnya hari ini kita punya usaha apa saja, itu kita langsung menjalankan usaha tersebut. Itu namanya operating company. Kemudian kita juga bisa menjadi investment company. Nah, BUMG ini bisa menjadi investor di usaha-usaha yang lain. Jadi atau di unit usaha yang berbadan hukum. Nanti kita bisa BUMG ada unit usahanya, dia punya badan hukum sendiri. Nah, kita menjadi investor di situ. Kita mau invest di Indomaret misalnya boleh. Kita mau invest di usaha-usaha yang lain tuh boleh. Jadi sudah dibuka peluang yang sangat besar bahwa BUMG ini bisa melakukan usahanya sendiri, bisa juga dia menjadi investor nantinya. Nah, jadi jadi di kegiatan usaha. Nah, usaha yang bisa dilakukan pun sudah sangat luas. Apapun usaha bisa dilakukan oleh BUMG, tergantung dengan potensi yang ada di Gampong ya. Makanya nanti kita akan lihat dulu potensi usaha kita apa di Gampong, apa yang bisa dilakukan, semua kita bisa lakukan. Yang penting lagi adalah karena ini teman-teman dan anak-anak muda, jadi cari usaha yang memang yang memang hobi kita ya, passionnya kita itu di mana, itu usahanya. Ini ada kisah kemarin itu di Gampong Pineng. Mereka mau membentuk BUMG. Jadi duduklah Tuhapo dan aparatur Gampong itu. Mereka ingin bentuk BUMG. Usaha yang mereka buat es kristal. Ya, ini versi orang tuanya. Kemudian ditawarkan ke anak muda yang akan mengurus BUMG. Jadi anak muda itu mereka nggak tertarik ke situ, ya, karena bukan jiwa mereka. Jadi pas pelatihan itu pertama diam nih, nggak ada ekspresi karena yang orang tua langsung ceritanya udah cerita es kristal, minta dibantuin bagaimana buat analisa es kristal. Ternyata pas break istirahat itu kita cerita-cerita, baru mereka bilang ternyata mereka nggak ke situ, mereka lebih tertarik kepada marketplace. Nah, jadi pas hari kedua pelatihan saya bilang mereka buat marketplace, saya bilang coba buatlah presentasi singkat tentang marketplace itu. Nanti besok coba kita tawarkan ke yang aparatur desa, Pak Kecil dan sebagainya. Jadi begitu pelatihan hari kedua, mereka 2 hari buat pelatihan. Hari kedua paginya sebelum saya lanjutkan sesi, karena hari kedua sesinya kita mau sesi buat kanvas usaha. Coba presentasi dulu, presentasilah sekitar 10 menit terkait dengan usaha marketplace. Akhirnya ada beberapa Tuhapo juga hadir, ada kecil hadir, setuju. Dan hari kedua pelatihannya udah lebih bergairah. Karena apa? Karena mereka akan menjalankan usaha sesuai dengan passion mereka. Nah, jadi akhirnya nggak jadi es kristal. Makanya hari ini misal teman-teman ini anak muda ini semua nih, kalau emang nanti benar terpilih sudah di ini, jadi boleh apa sih yang punya ide tadi kan, punya ide apa yang emang hobi ya silakan. Jadi mereka sudah buat rancangan buat marketplace, mereka akan pasarkan semua produk-produk, kemudian mereka akan pakai tenaga pengantarnya nanti yang ngantar itu dari setempat kerja. Jadi mereka udah bawa formatnya. Akhirnya sudah semangat karena apa yang dilakukan itu ke depan adalah sesuai dengan passion mereka. Mereka memang orang IT di situ yang pengelolanya, ada 3 orang, ada memang YouTuber di situ, nanti dia bisa buat iklan dan sebagainya. Jadi ya sudah, dan kepala desanya kecilnya juga sepakat, akhirnya mereka jalankan itu. Itu yang dilakukan oleh Pineng. Jadi nanti teman-teman di sini walaupun nanti akan mengupayakan usaha yang memang sudah ada, misalnya tadi kita sudah punya beberapa usaha, kalau ingin mengganti, punya proposal, punya pemikiran yang lebih bagus ya silahkan ajukan.
silahkan buat rancangannya ya diajukan gitu ya. Jadi karena kita di kota juga, ini pengelolanya juga orang-orang muda ya, usahanya yang harus lebih ini ya, lebih kekinian lah ya, usahanya lebih kekinian. Selain juga kita nanti akan mengelola mungkin aset-aset desa yang dikerja samakan dengan BUMG itu tidak masalah. Jadi kayak di Pineng itu yang namanya sewa menyewa juga ada, tetapi mereka punya produk, mereka akan buat marketplace, mereka lagi buat sekarang aplikasinya. Kalau tidak salah namanya Toko Kita, memang belum launching lagi karena masih proses menunggu badan hukumnya ya. Ini terkait juga dengan PP 11 ya. Jadi itu dia kegiatan usaha terbuka luas, apapun bisa kita lakukan sesuai dengan potensi yang ada, potensi desa, potensi alam desa, potensi aset desa, dan juga potensi sumber daya manusianya. Yang penting ada sumber daya manusia. Ini BUMG mau bergerak di forex misalnya atau pasar saham dan sebagainya, bisa, tapi kita harus punya potensi sumber manusianya yang mampu tentang itu. Nah, ya, jadi jangan berpikir bahwa mungkin hari BUMG fotokopi. Bisa dikembangkan, apapun bisa dilakukan ya. Jadi silahkan nanti dikembangkan. Kemudian yang kedua juga di PP 11 ini ada penguatan terkait organisasi ini ya, organisasi BUMDes ini. Sama halnya seperti sebelumnya bahwa organisasi BUMG ini terpisah dari pemerintah desa. Jadi memang kita punya organisasi sendiri terpisah dari pemerintah desa. Dan pengurusnya juga bukan aparatur, makanya dia harus di luar aparatur yang menjadi pengurus desa, karena kita merupakan organisasi yang tersendiri ya. Nah, yang paling tinggi di dalam organisasi BUMDes ini, BUMG ini adalah musyawarah desa. Jadi kesepakatan tentang musyawarah desa, termasuk pemilihan pengurusnya itu dipilih di musyawarah desa ya. Jadi ada proses seleksi, mungkin dari proses oleh pemerintah desa, oleh aparatur desa, tapi kemudian untuk ditetapkan menjadi seorang pengurus BUMG itu harus melalui musyawarah desa ya. Jadi kemudian ada musyawarah desa yang paling tinggi, kemudian ada penasihat. Penasihat ini adalah dijabat langsung oleh keci. Jadi keci itu otomatis menjadi penasehat BUMG, tetapi nanti dia boleh memberikan kewenangan penasehatan ini kepada orang lain. Kemudian ada yang ketiga, pelaksana operasional. Nah, pelaksana operasional sesuai dengan PP 11 ini terdiri dari direktur. Nah, jadi kalau dulu pelaksana operasional atau pengurus BUMG itu terdiri dari pelaksananya ada direktur ya, ada sekretaris, ada bendahara ya kan, kemudian ada kepala-kepala unit. Nah, kalau di PP 11 ini yang disebut pelaksana operasional itu hanya direktur saja. Dan direktur ini dipilih di musyawarah desa. Nah, kemana sekretaris dan bendahara dan yang lain-lainnya itu menjadi pegawai BUMDes nantinya, pegawai BUMG. Nah, jadi yang menjadi pelaksana operasional itu hanya direktur. Kemudian ada namanya pengawas nanti. Pengawas ini yang akan mengawasi jalannya BUMG, yang mengaudit pembukuan BUMG dan sebagainya. Jadi nanti musyawarah desa itu akan memilih penasehat, itu otomatis musyawarah desa itu akan memilih direktur, kemudian memilih pengawas, dan juga memilih sekretaris dan bendahara. Sekretaris dan bendahara ini walaupun dipilih di dalam musyawarah desa, tetapi dia statusnya sebagai pegawai BUMDes. Jadi yang di SK-kan oleh kecil nanti hanya direktur, selanjutnya itu sekretaris dan bendahara itu di SK-kan oleh direktur. Nah, jadi punya nanti siapapun ini udah ada direkturnya, Pak Dalil belum?